Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kita ingin menjelaskan tentang ERD yang kita buat, yaitu ERD Perpustakaan Online. Sebelumnya ingin perkenalan dulu, nama saya Muafail Hilmi Ghazalah. Saya Zidan Afandi. Nama saya Muhammad Febri Setiawan. Saya Ahmad Anjar Argianto. Nama saya Wicaksana Talafitra. Nama saya Panjang Mustaba. Dan penjelasan ini akan dimulai dari Saudara Febri. Silakan Saudara Febri. Ya, di dalam ERD perpustakaan itu ada entitas mahasiswa. Dan di dalamnya terdapat atribut NIM, nama, jurusan, dan alamat. NIM itu integer, nama itu varchar, jurusan varchar, dan alamat varchar juga. Dan mahasiswa itu berelasi dengan pendaftar. Relasinya itu one to one. Jadi satu mahasiswa bisa sekali daftar. Dan di dalam entitas mendaftar itu terdapat NIM, nama, alamat, dan mahasiswa NIM. Dan NIM itu integer, varchar, dan integer. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan Afandi. Ya baik, dari entitas mendaftar ini berelasi ke anggota itu one to one. Jadi setelah mahasiswa mendaftar, jadi menjadi satu anggota. Di dalam anggota itu ada atribut NIM, nama, ID peminjam, dan mendaftar NIM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muafa. Oke, jadi dari entitas anggota kepinjaman itu, hubungannya tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Zidan, yaitu dia itu one to many. Dan dari peminjam ini, dia atributnya ada lumayan banyak. Ada ID peminjam, kode buku, nama, tanggal pinjam, tanggal batas kembali, anggota, ID peminjam. Jadi di sini dia ini hubungannya cukup banyak. Ada hubungan dia ke buku sendiri, hubungannya many to many, dan juga ada hubungannya ke petugas, yaitu many to one. Nah, kenapa ini ke buku many to many? Karena seorang ini bisa meminjam banyak buku. Jadi dia itu dapat meminjam banyak buku, jadi many to many. Dan sedangkan banyak pinjam buku ini dia punya tanggung jawab kepada satu petugas, jadi many to one. Dan petugas ini akan dijelaskan kepada Saudara Revanza. Ya, saya akan menjelaskan tentang many to one, yaitu petugas. Yaitu ada ID integral, nama, varchar, dan mahasiswa integral. Dan selanjutnya tadi hubungan peminjam juga ke buku akan dijelaskan lagi oleh Saudara Wicaksana. Ya, di sini ada entitas peminjam buku. Yang di dalamnya itu ada peminjam ID itu integer dan buku kode. Hubungan terhadap buku itu ada many to one. Di dalam entitas buku itu ada juga kode buku integer, judul buku, jumlah buku, dan peminjam ID. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Argi. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wicaksana, yaitu entitas buku yang berelasi dengan buku pengembalian. Yang mana di dalam entitas buku terdapat atribut kode buku, judul buku, jumlah buku, dan peminjam ID. Peminjam ID. Nah, entitas buku ini berelasi dengan buku pengembalian, yang mana ininya many to many. Berikutnya, buku pengembalian akan berelasi dengan pengembalian, yang mana relasinya many to many, yaitu di dalam entitas pengembalian ada atribut ID peminjam, tanggal peminjam, dan tanggal batas kembali. Yang terakhir, pengembalian berelasi terhadap denda, yaitu relasinya one to one, yang mana di dalam entitas denda ini terdapat atribut ID peminjam, tanggal batas kembali, tanggal keterlambatan, biaya denda, dan pengembalian peminjam. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat di setiap atribut ini ada lambang kunci, ini disebut dengan primary key. Dan kalau misalnya kita ingin membuat hubungan antara relasi many to many pada suatu entitas itu, dia akan keluar entitas baru seperti ini. Ini kita akan contoh sedikit untuk membuat entitas ya. Jadi pertama pencet ini dulu, entity ini itu buat entitas. Terus kita tekan kayak gini, nanti dia keluar. Terus ya udah kita tarik aja, terus ya udah kita nama misalnya mahasiswa. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat atribut baru, itu kita tinggal klik kanan.
terus kita pilih new column, terus kita tinggal tulis aja namanya, misalnya nama. Terus kalau misalnya ini kan tipe datanya masih integer kan, ini bisa kita ubah. Tapi sebelum kita ubah, kita ingin dulu ini, yang nullable kita unchecklist dulu. Terus kalau misalnya kita pengen ubah tipe datanya menjadi varchar, tinggal klik kanan, open specification. Agak loading ya, maaf, laptopnya kurang kuat. Terus kita buka type, di sini type, kita cari yang varchar paling bawah. Terus kita tinggal pilih nih, kira-kira berapa jumlah hurufnya, misalnya 50 gitu. Terus oke. Terus kalau misalnya kita ingin membuat suatu primary key, kita tinggal new column lagi, misalnya ini name, terus kayak tadi lagi di unchecklist dulu nullable-nya, terus tinggal kita klik kanan, open specification, terus include primary key. Oke. Terus kalau misalnya pengen buat hubungan, tinggal bikin entitas baru, kita tinggal pilih deh ada hubungan apa di sini. Misalnya pengen one to one, tinggal kita tekan, terus tinggal kita terus tarik gitu lah pokoknya. Gitu, kalau pengen membuat hubungan relasi gitu. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami soal seputar ERD. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay home di rumah aja, jangan kemana-mana. Dadah. Di rumah aja. Yoi.